Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umar Faruk dari Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan melanjutkan sedikit penjelasan dari mata kuliah jurnalistik, yaitu lanjut ke bab 2. Nah, di sini di bab 2 ini ada panduan moral dalam praktik jurnalistik. Nah, di bab 2 ini, di dalam panduan moral dalam praktik jurnalistik ini ada beberapa materi pembelajaran di dalamnya. Yang pertama itu ada KEJ. Nah, KEJ ini apa sih? KEJ itu adalah kode etik jurnalistik. Nah, dalam kode etik jurnalistik itu adalah dokumen formal yang disusun oleh organisasi profesi jurnalis sebagai pedoman perilaku bagi anggotanya. Nah, jurnalistik ini adalah dokumen formal yang disusun oleh organisasi profesi jurnalis sebagai pedoman perilaku bagi anggotanya. Nah, contohnya di Indonesia, Dewan Pers telah merumuskan kode etik jurnalistik atau KEJ disingkatnya, yang menjadi acuan utama bagi seluruh wartawan dan media massa. Nah, ada beberapa poin di dalam KEJ tersebut. Ya, di dalam UU Pers nomor 40 tahun 1999 dan peraturan Dewan Pers. Nah, berdasarkan UU Pers nomor 40 tahun 1999 dan peraturan Dewan Pers, di dalamnya itu ada banyak ya. Yang pertama itu ada independensi, terus ada profesionalisme, ada objektivitas, ada tidak mencampurkan fakta dan opini, ada verifikasi, asas praduga, ada privasi, dan yang paling penting ada hak jawab dan hak koreksi. Terus ada anonimitas dan tidak menerima suap. Ya, jadi tidak menerima suap ini hal yang paling elok dipunyai oleh wartawan ya, karena kalau misalkan disuap maka berita yang keluar itu akan setengah-setengah ya, jadi masih ngambang. Terus yang kedua ada prinsip-prinsip dasar etika jurnalistik. Nah, di dalam prinsip-prinsip dasar etika jurnalistik itu ada yang pertama namanya objektivitas ya, objectivity. Nah, definisinya itu upaya untuk menyajikan fakta sebagaimana adanya tanpa memihak atau dipengaruhi oleh perasaan atau opini pribadi atau kepentingan tertentu ya. Jadi objektivitas itu wajib ya. Definisinya kan upaya yang menyajikan fakta sebagai adanya tanpa memihak atau dipengaruhi oleh perasaan diri sendiri. Berarti objektivitasnya harus benar-benar objektif gitu, harus real, harus fakta, sesuai dengan fakta. Pada implementasi dalam itu ada yang kedua itu ada akurasi. Nah, akurasi ini definisinya menyampaikan informasi yang benar, tepat, dan bebas dari kesalahan. Ini adalah pondasi utama kredibilitas jurnalistik ya. Jadi pondasi pertama dalam jurnalistik itu, yang pertama itu ada tadi kan ada namanya objektivitas, yaitu ada, terus juga yang keduanya ada akurasi. Nah, yang ketiga ini ada independensi. Apa sih itu independensi? Ya, katanya udah harusnya sih udah kokoh ya. Menurut saya udah kokoh. Dengan berita yang objektif dan akurasi bagi rakyat itu kayak wah, ini objektivitas sudah matang, sudah akurasi, udah akurat nih, pasti ini benar nih. Tapi di sini ada juga independensinya. Untuk jurnalis harus bebas dari pengaruh pihak luar, baik itu pemerintah, perikanan, yang tadi tidak boleh ada yang namanya suap dalam jurnalistik tuh. Jurnalis tidak boleh menerima suap dari pemerintah, mungkin apa, tidak ada. Ada keadilan dan keseimbangan ya, ada keadilan dan keseimbangan. Ada tanggung jawab
itu harus di hal yang sifat yang hal wajib dimiliki oleh jurnalis ya. Karena apa? Karena memiliki tanggung jawab itu harus memiliki tanggung jawab yang moral dan sosial kepada publik. Terus yang ketiga itu ada tanggung jawab sosial jurnalis ya. Di luar prinsip-prinsip dasar, jurnalis juga memiliki tanggung jawab sosial yang lebih luas. Itu ada di antaranya ada penyedia informasi publik, pilar demokrasi, pendidik masyarakat, fasilitator diskusi publik, ada penjaga kebenaran, dan melindungi hak asasi manusia. Jadi para jurnalis jangan sampai menyenggol atau memihak orang tanpa haknya. Jangan asal menyodorkan suatu isu yang hoax gitu. Harus dengan hamnya baik, hamnya benar, jangan sampai menyenggol hak asasi orang lain. Yang keempat ada tantangan dan masa depan jurnalistik atau adaptasi di tengah gelombang disrupsi. Tantangan jurnalistik di era digital ya ada dua. Nah, tantangan jurnalis di era digital nih, terus tuh ada konvergensi media, terus itu ada model bisnis dan keberlanjutan finansial, terus itu ada tekanan kecepatan versus akurasi. Yang kelima ada masa depan jurnalistik. Dalamnya ada penguatan jurnalisme berbasis solusi atau solution journalism. Fokus pada pelaporan tidak hanya masalah, tetapi juga solusi yang efektif untuk masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan. Jadi seorang jurnalis tidak hanya tidak hanya menyebarkan berita, menyebarkan fakta-fakta yang sedang terjadi, tapi juga harus mempunyai mempubliskan solusinya bagaimana, cara mengatasinya bagaimana, seperti tersebut. Nah, mungkin silakan membacakan rangkumannya. Nah, jadi rangkuman dari bab 2 ini adalah membahas etika jurnalistik sebagai panduan moral jurnalis untuk menyajikan informasi-informasi yang benar, yang fakta dan objektif, dan keadilan dan bertanggung jawab demi menjaga kepercayaan publik. Nah, kode etik jurnalistik atau KEJ di sini di Indonesia yang dirumuskan Dewan Pers yang mencakup independensi, profesionalisme, objektivitas, verifikasi, perlindungan privasi, hak jawab, dan larangan menerima suap. Baik, cukup sampai di sini sedikit penjelasan dari bab 2 ini yang judulnya membahas etika jurnalistik sebagai panduan moral jurnalis. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.